Di tengah hiruk-pikuk perlombaan Artificial Intelligence, AI, global, sebuah pengakuan mengejutkan datang dari orang terkaya ke-8 di dunia, Jensen Huang, CEO Nvidia. Ia mengumumkan bahwa pangsa pasar Nvidia di Cina, yang semula mendominasi 95%, kini telah anjlok hingga 0%. Ambruknya penjualan ini bukan karena kalah bersaing, melainkan karena kebijakan larangan ekspor chip AI teknologi tinggi yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Cina, yang sebelumnya menyumbang hingga seperempat pendapatan data center Nvidia, kini tertutup rapat. Ini adalah pukulan telak bagi perusahaan Amerika, tetapi juga menjadi dorongan besar bagi Cina untuk memproduksi chip AI buatan dalam negeri. Mengapa AS begitu keras melarang ekspor chip krusial ini? Bagaimana Cina meresponsnya? Dan mengapa di tengah kerugian pasar yang besar ini, kekayaan Jensen Huang justru meroket hingga lebih dari 2.600 triliun rupiah? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah drama geopolitik chip AI yang menempatkan Nvidia di garis tembak perang dagang AS-Cina. Pengakuan shocking Jensen Huang. Pengakuan jujur ini disampaikan langsung oleh Jensen Huang dalam acara Citadel Securities, Future of Global Markets 2025. Host, mengutip Huang, saat ini, kami 100% keluar dari Cina. Kami merosot dari market share 95% ke 0%. Pernyataan ini bukan hanya sekadar angka, ini adalah cerminan langsung dari dampak kebijakan luar negeri AS terhadap bisnis global. Larangan ekspor ini telah diterapkan sejak Oktober 2022 dan terus diperketat, baik di era Presiden Joe Biden maupun Donald Trump. Sebelum larangan ini, Cina adalah kontributor utama bagi Nvidia, menyumbang 20 hingga 25% terhadap pendapatan data center perusahaan, yang nilainya mencapai miliaran dolar. Hilangnya pasar sebesar ini adalah kerugian pendapatan yang masif, meskipun kinerja global Nvidia saat ini didorong oleh permintaan AI yang luar biasa dari pasar lain. Kekuatan regulasi AS, chip yang terkena dampak. Mengapa pemerintah AS bersikeras membatasi akses Cina ke teknologi ini? Jawabannya terletak pada kepentingan strategis. Chip AI buatan Nvidia, terutama GPU-nya, adalah komponen krusial untuk membangun infrastruktur penunjang AI dan komputasi performa tinggi. AS khawatir Cina akan menggunakan chip ini untuk memperkuat militer, pengembangan senjata canggih, dan sistem pengawasan mereka. Larangan ini tidak hanya menargetkan chip utama seperti A100 dan H100. Bahkan chip yang dirancang khusus oleh Nvidia untuk pasar Cina, yaitu A800 dan H800, juga masuk daftar hitam pada tahun 2023. Produk terbaru, H20, yang merupakan versi lebih lambat dan telah disesuaikan dengan batasan AS, juga menghadapi hambatan regulasi. Jensen Huang sendiri menyuarakan kekecewaan atas kebijakan ini, dengan mengatakan, "Saya tidak bisa membayangkan ada pejabat yang berpikir ini ide bagus. Kebijakan apa saja yang membuat Amerika kehilangan salah satu pasar terbesar di dunia, hingga 0%. Ini adalah dilema antara kepentingan nasional dan kepentingan bisnis." Paradoks kekayaan Huang di tengah kerugian. Hal yang paling paradoks adalah, meskipun Nvidia kehilangan pangsa pasar 95% di Cina, harga saham Nvidia justru meroket, dan kekayaan Jensen Huang melambung tinggi. Kenaikan harga saham ini mengangkat Huang menjadi orang terkaya ke-8 dunia, dengan harta melampaui 159,1 miliar AS dolar, atau lebih dari 2.600 triliun rupiah. Mengapa ini terjadi? Pasar global telah mengabaikan kerugian di Cina karena lonjakan permintaan yang luar biasa besar di pasar lain, terutama dari perusahaan teknologi AS seperti Microsoft, Google, dan Amazon, yang berlomba-lomba membangun infrastruktur AI mereka. Chip Nvidia dianggap sebagai emas digital untuk revolusi AI. Selama perusahaan-perusahaan besar di AS dan Eropa terus berinvestasi triliunan dalam AI, nilai Nvidia akan terus melonjak, bahkan tanpa pasar Cina. Ini menunjukkan dominasi teknologi Nvidia yang begitu mutlak di luar Cina. Respon Cina, menggenjot chip domestik. Tentu saja, pembatasan ini direspons oleh Cina dengan satu cara, menggenjot produksi dan pengembangan teknologi serupa di dalam negeri. Pemerintah Cina melihat larangan AS sebagai ancaman eksistensial dan telah mengalokasikan sumber daya besar untuk mencapai swasembada chip AI. Perusahaan-perusahaan teknologi Cina, seperti Huawei dan startup seperti Biren Technology,
kini berlomba keras untuk mengembangkan chip GPU yang mampu menandingi kemampuan Nvidia, meskipun saat ini masih tertinggal. Langkah Asyang, menendang keluar, Nvidia dari Cina telah menciptakan vakum pasar yang masif, pangsa pasar 95% yang kini terbuka lebar untuk diisi oleh produsen domestik. Ini menciptakan perlombaan teknologi yang panas. Tujuan utama Cina adalah membuktikan bahwa mereka dapat mandiri secara teknologi, sebuah peringatan yang harus diperhatikan oleh AS, bahwa dalam jangka panjang, kebijakan pembatasan dapat secara tidak sengaja memperkuat pesaing yang ingin dikendalikan. Kisah Nvidia di Cina adalah studi kasus yang dramatis tentang bagaimana geopolitik dan teknologi saling terkait. Larangan ekspor AS telah secara efektif mengeluarkan Nvidia dari salah satu pasar terbesarnya, mengubah pangsa pasar dari 95% menjadi 0%. Meskipun ini merupakan kerugian pendapatan yang signifikan bagi Nvidia, hal itu juga mendorong revolusi chip AI domestik di Cina. Di sisi lain, dominasi Nvidia yang tak tertandingi di pasar non-Cina membuat nilai perusahaan dan kekayaan Jensen Huang meroket. Dilema ini menunjukkan bahwa AS harus menimbang antara membatasi kemampuan Cina secara teknologi dan mendorong pesaing mereka untuk menjadi mandiri secara teknologi dalam jangka panjang.